Halo, senang sekali Anda kembali lagi bersama kami di sesi pendalaman ini. Hari ini nih, kita punya cerita yang seru sekaligus agak bikin tegang ya dari dunia keamanan cyber. Betul, dunia yang penuh intrik. Iya kan? Ceritanya ini soal seorang peneliti keamanan cyber di Kuwait. Namanya Muhammad Aldub. Dia ini nggak sengaja gitu nemuin sebuah malware perbankan yang misterius banget. Nggak sengaja, tapi jadi panjang urusannya ya. Nah, itu dia. Gara-gara penemuannya ini, dia malah keseret ke dalam pusaran masalah yang rumit. Ada bank besar terlibat, terus polisi, jaksa, bahkan sampai ada dugaan kaitan sama peretas yang disponsori negara gitu. Wow, kompleks banget kedengerannya. Iya, sumber utama kita kali ini dari wawancara mendalam sama Muhammad sendiri. Dia dikenal sebagai Fullnet di dunia maya. Wawancaranya dari podcast Darknet Diaries, episode 120. Nah, misi kita hari ini, kita coba urai bareng-bareng gimana sih rasa penasaran seorang peneliti itu bisa bentrok sama, katakanlah, rahasia perusahaan? Terus gimana hukum responsnya? Nah, iya. Dan apa pelajaran soal transparansi yang bisa kita petik dari kasus ini? Oke, mari kita mulai bahas. Oke, biar kita sama-sama kebayang nih, gimana sih cara pikirnya seorang peneliti keamanan? Kita mulai dari cerita ringan dulu deh. Ini dari narator sumber kita. Dia cerita, pernah iseng gitu ngelacak pemain game online yang kasar banget omongannya. Oh, iseng tapi teknis ya. Iya. Dia coba rekam semua data yang lewat di jaringan HP-nya pakai teknik paket capture. Kebetulan komunikasinya waktu itu nggak dienkripsi. Gampang jadinya. Wah, celah itu ya. Banget. Dari situ, dia bisa nemuin ID pengguna, email, IP address, bahkan sampai nama asli si pemain kasar itu. Namanya Evan. Terus diapain tuh si Evan? Cuma disebut aja namanya berulang kali di chat game. Evan, Evan, gitu. Hahaha, pasti panik ya. Langsung ketakutan. Kabur dari game, nggak pernah balik lagi katanya. Ini nunjukin gimana data, sekecil apapun, bisa mengungkap banyak hal ya. Cerita tadi itu pas banget sih buat gambarin apa yang dorong peneliti kayak Muhammad Aldov ini. Intinya kan rasa penasaran teknis ya. Pengen tahu aja gitu gimana sih sistem ini bekerja. Plus kemampuan buat gali informasi yang nggak kelihatan di permukaan. Betul. Ini bukan soal iseng semata, tapi lebih ke memahami celah keamanan, cara kerja dunia digital kita. Rasa ingin tahu itu kayak bahan bakarnya lah. Oke, paham. Sekarang kita fokus ke tokoh utama kita ya, Muhammad Aldub. Dia ini insinyur komputer dari Kuwait. Udah suka teknologi dari remaja, akhir 90-an gitu. Generasi awal internet ya berarti? Bisa dibilang gitu. Lulusan teknik komputer Universitas Kuwait, terus dia nyemplung ke dunia keamanan siber sekitar tahun 2010. Awalnya, dia kerja buat pemerintah Kuwait, ngamanin sistem mereka. Oh, punya pengalaman di pemerintahan juga? Iya. Dia juga cerita pernah dapat bimbingan dari almarhum Dan Kaminsky. Wah, Dan Kaminsky, legenda itu, penemu celah DNS yang terkenal itu kan? Betul. Katanya sih Kaminsky kasih dia banyak arahan di awal karirnya. Beruntung banget ya. Yang menarik juga nih, Muhammad ini aktif banget loh di media sosial, terutama di Twitter, akunnya @vulnet. Oh ya? Ngapain aja di Twitter? Dia nggak pelit ilmu, sering banget bikin yang dia sebut tweet storms. Tweet storms? Apaan tuh? Jadi kayak sesi analisis malware live gitu di Twitter. Dia jelasin cara kerjanya, dampaknya ke publik. Keren. Jadi kayak ngajar publik ya? Iya, jadi dia bukan cuma peneliti di balik layar, tapi juga semacam komunikator sains. Bikin isu siber yang rumit jadi lebih gampang dicerna orang awam. Reputasinya bagus, followernya aja udah lebih dari 73.000 waktu itu. Oke, lanjut ya. Tahun 2018, Muhammad ini berhenti dari kerjaan pemerintahannya. Dia mau fokus jadi pelatih keamanan cyber profesional. Oh, banting setir jadi pengajar ya? Iya. Salah satu pencapaiannya waktu itu dia ngasih pelatihan analisis malware Android buat polisi Belanda. Wah, keren juga tuh ngajar polisi luar negeri. Dan puncaknya, dia diterima jadi pelatih di Black Hat. Itu loh, konferensi cyber paling bergengsi di Las Vegas. Black Hat, gila, itu impian banyak orang di industri ini. Pasti bangga banget dia. Rencananya dia mau ngajar soal keamanan API di sana Agustus 2019. Tapi di luar ngajar itu, minat utamanya dia tetap ke analisis malware ya. Khususnya yang nyerang wilayah Teluk, termasuk Kuwait. Betul.
Dia sadar banget area itu sering jadi target, entah dari negara tetangga atau pemain global. Iya sih, wilayah Teluk kan strategis ya. Jadi penting banget buat terus mantau ancaman baru di sana. Nah, karena dia udah nggak di pemerintahan lagi kan, dia butuh cara baru nih buat dapetin sampel malware baru buat dianalisis. Disinilah VirusTotal jadi andalannya dia. Nah, VirusTotal, situs andalan banyak praktisi siber ya. Ya, buat Anda yang mungkin belum familiar, VirusTotal itu situs web, sekarang punya Google, siapapun bisa upload file mencurigakan ke sana. Nanti file itu dicek pakai puluhan mesin antivirus, berguna banget buat tim keamanan di mana-mana. Dan buat peneliti yang punya akses premium kayak Muhammad, VirusTotal ini punya fitur ekstra kan? Betul. Ada notifikasi kalau ada file baru yang diupload dan belum pernah dikenal sebelumnya. Kayak radar buat malware baru gitu ya? Persis. File ini bisa diunduh buat dianalisis lebih dalam. Muhammad rutin pakai fitur ini buat berburu malware dari Kuwait atau negara Teluk lain, sesuai fokus risetnya. Oke, nah ini dia nih titik pentingnya. Akhir Maret 2019, pas Muhammad lagi berguru rutin di VirusTotal, dia nemu satu sampel malware baru, asalnya dari Kuwait. Baru banget berarti ya? Belum ada yang deteksi? Sama sekali belum terdeteksi antivirus manapun waktu itu. Dan ciri-cirinya kayak malware yang biasa nyerang sistem perbankan. Waduh, tapi belum jelas bank mana targetnya. Belum, waktu itu belum ada indikasi jelas sama sekali. Penemuan kayak gini nih pasti langsung bikin banyak pertanyaan muncul di kepada peneliti ya pasti. Pastinya. Kayak, bank mana nih yang diserang? Terus, siapa yang upload file ini ke VirusTotal? Korban? Atau malah pembuatnya? Atau jangan-jangan buat ngetes doan ya? Bisa jadi. Terus, serangannya berhasil nggak? Dan yang paling penting, malware ini sebenarnya ngapain aja sih fungsinya? Teka-teki yang menarik sekaligus bikin was-was itu, pasti. Nah, dengan semangat berbagi ke komunitas keamanan siber, Muhammad ini mulai analisis malware itu. Dia putuskan buat share temuannya pelan-pelan lewat utas atau thread di Twitternya @fullnet. Penting dicatat nih, dia nggak share file malware-nya langsung kan? Bahaya itu. Oh jelas enggak. Dia share hashes filenya. Anggap aja hash itu kayak sidik jari digital unik sebuah file. Iya, jadi peneliti lain atau tim keamanan bisa ngecek file yang sama ada nggak di sistem mereka, tanpa harus megang malware-nya langsung. Lebih aman. Bener. Nah, salah satu langkah awal analisis malware itu kan pakai perintah strings. Ah iya, buat narik teks-teks yang bisa dibaca dari dalam kode malware ya. Betul. Kadang isinya bisa komentar dari pembuatnya, nama fungsi, URL, atau petunjuk lain lah. Pas Muhammad jalanin perintah ini di sampel yang dia temukan, ada satu teks yang menonjol banget. Apa tuh? Tulisannya GBK admin. GBK admin? Kode internal mungkin ya? Waktu itu Muhammad juga nggak tahu pasti ini apaan. Nama user kah? Nama malware? Atau kode internal bank? Nggak jelas. Tapi dia putuskan buat share teks ini di Twitter, ya sebagai salah satu temuan teknis menarik aja gitu. Dia merasa aman berarti ya waktu itu? Kayaknya sih gitu. Kan dia nggak nyebut nama bank spesifik, nggak bocorin data sensitif kayak password atau IP korban, cuma data teknis mentah dari analisisnya aja. Tapi perlu dicatat juga, waktu itu emang lagi ada berita soal serangan bank lain pakai sistem SWIFT kan? Iya betul. Muhammad sempat kepikiran sih. Jangan-jangan ada hubungan. Tapi dia nggak bikin klaim apa-apa di publik soal itu. Cuma dugaan pribadi aja. Nah, disinilah niat baik berbagi temuan teknis itu mulai masuk wilayah abu-abu ya, bersinggungan sama kerahasiaan perusahaan. Meskipun Muhammad ngerasa cuma bagiin data teknis dari sumber publik, kayak VirusTotal, string kayak GBK admin, itu bisa jadi sensitif banget buat pihak tertentu. Tanpa dia sadari sepenuhnya mungkin ya saat itu. Bisa jadi. Batasannya emang tipis banget kadang. Oke, nah, beberapa hari setelah tweet Muhammad soal temuan teknis itu, Gulf Bank of Kuwait, itu bank terbesar keempat di sana, bikin pengumuman. Pengumumannya di akun Twitter resmi mereka. Ngumumin apa mereka? Mereka bilang lagi ngalamin gangguan layanan atau service disruption. Gangguan layanan. Yang bikin kagetnya lagi, mereka juga sebut gangguan ini bikin rugi 2,8 juta dinar Kuwait. Itu sekitar 9 juta dolar AS waktu itu. Wah, gede juga ya ruginya.
Tapi mereka bilangnya gangguan bukan serangan atau pencurian. Iya, mereka nekenin banget itu kerugian karena gangguan bukan pencurian, dan jumlahnya katanya kurang dari 0,5% total modal mereka. Mungkin buat nenangin pasar ya. Tentu saja, timingnya ini, waktu pengumuman kerugian sama tweet Muhammad soal malware perbankan kan deket banget ya. Langsung jadi omongan pasti. Pasti, Muhammad sendiri juga sadar ada kemungkinan kaitan, tapi dia hati-hati banget, nggak bikin kesimpulan atau nuduh apa-apa. Ya iyalah, bukti konkret hubungan malware temuannya sama insiden di Gulf Bank kan nggak ada ya. Dia cuma bisa mantau dari jauh. Tapi, pengumuman kerugian dari bank ini sendiri udah cukup menarik sih. Biasanya, kan bank agak tertutup ya soal kerugian gara-gara insiden keamanan. Bener banget. Biasanya ditutup-tutupi malah. Dan situasinya makin bikin penasaran. Beberapa hari setelah pengumuman rugi itu, muncul berita kalau Gulf Bank mecat manajer umum departemen IT mereka. Dipecat? Wah. Iya. Menurut laporan investigasi jurnalis Sound Lenggas di Cyberscoop News, si manajer ini kabarnya kaget dan ngerasa pemecatannya nggak adil. Tapi pihak banknya nggak ngasih penjelasan publik sama sekali soal alasan pemecatan itu. Justru karena banknya nggak transparan gini nih, apa yang sebenarnya terjadi? Murni gangguan teknis kah? Human error? Atau jangan-jangan emang serangan siber? Ketidakjelasan ini malah bikin spekulasi makin liar ya. Betul. Dan ini jadi latar belakang penting buat masalah yang kemudian nimpa Muhammad. Nggak lama setelah semua kehebohan itu, pas Muhammad lagi di acara kumpul komunitas siber di Kuwait, dia ditelepon. Ditelepon siapa? Ternyata dari Departemen Kejahatan Siber Polisi Kuwait. Waduh. Kenapa katanya? Mereka bilang ada kemungkinan Gulf Bank mau ngelaporin dia secara resmi, gara-gara tweet dia soal malware perbankan itu. Dia diminta datang ke kantor polisi buat dimintai keterangan. Waduh, pastinya Muhammad khawatir ya. Urusannya sama bank besar dan polisi itu kan nggak main-main. Iyalah. Tapi di sisi lain, dia mungkin juga ngerasa yakin posisinya aman secara hukum ya. Kan dia udah hati-hati banget di Twitter. Betul. Dia nggak nyebut nama bank, nggak bocorin rahasia, cuma share indikator teknis kayak hash sama string GBK admin itu. Dan itu semua dari sumber publik Virus Total. Interogasi pertama kayaknya memang gitu sih. Polisi cuma tanya, apa tweet itu punya dia? Dia ngaku. Terus, apa dia sengaja nyerang Gulf Bank? Dia bantah keras. Terus habis itu, dia agak lega. Ngira urusannya udah selesai sampai di situ. Ternyata, dugaannya meleset jauh ya. Jauh banget. Nggak lama setelah interogasi pertama itu, Muhammad harus terbang ke Amerika Serikat. Dia nemenin istrinya yang lagi ngerawat ibunya yang sakit parah di sana. Urusan keluarga mendesak. Oke. Terus? Pas lagi di AS, dia ditelepon lagi. Kali ini dari Jaksa Penuntut Umum Kuwait. Jaksa? Makin serius ini. Iya. Diminta datang buat penyelidikan lebih lanjut soal laporan dari Gulf Bank itu. Terus gimana dia? Kan lagi di luar negeri. Muhammad jelasin situasinya. Dia tunjukin bukti tiket pulang, janji bakal langsung datang begitu balik ke Kuwait. Waktu itu sih, pihak kejaksaan kayaknya ngerti. Oke, gitu katanya. Tapi ternyata enggak ya? Nah, pas dia udah balik ke Kuwait dan langsung lapor ke kantor jaksa sesuai janji, dia malah dikasih tahu kabar buruk. Apa tuh? Katanya, karena dia nggak datang pas tanggal panggilan awal meskipun alasannya jelas dan udah dikasih tahu, kasusnya tetap jalan terus tanpa kehadiran dia. In absentia. Loh, kok gitu? Padahal kan udah izin dan jelas alasannya. Iya, aneh kan? Akibatnya, dia resmi jadi terdakwa. Jadi terdakwa. Astaga. Dakwaannya apa? Serius banget. Pertama, penyalahgunaan perangkat seluler. Itu istilah hukum yang agak karet gitu di Kuwait buat tindakan nggak bener pakai HP. Pasal karet ya. Terus? Kedua, membocorkan rahasia dagang milik Gulf Bank. Rahasia dagang, padahal dia cuma nemu di Virus Total ya. Itu dia. Ini jelas pukulan telak banget buat Muhammad. Dari niatnya cuma berbagi info teknis buat komunitas, malah jadi terdakwa kasus pidana. Berat banget ini sih. Pasti stres banget dia. Pasti. Dia langsung sewa pengacara. Kasus ini juga jadi sorotan soal gimana penerapan Undang-Undang Kejahatan Siber Kuwait tahun 2014 itu. Konteks hukum di Kuwait ini emang penting buat dipahami ya. Walaupun konstitusi mereka secara umum jamin kebebasan bicara, tapi banyak UU lain, kayak UU Pers, UU Siaran, UU Keamanan Negara, termasuk UU Kejahatan Siber itu, yang bisa membatasi kebebasan tadi.
Jadi UU kejahatan siber itu sering disalahgunakan gitu. Menurut beberapa pihak, termasuk Muhammad dalam wawancaranya, ya, ini kan awalnya buat nangani hacking, penipuan online gitu ya. Tapi katanya kadang dipakai buat nuntut orang yang kritis ke pejabat, tokoh publik, atau perusahaan besar. Bahkan kalau kritiknya itu berdasarkan fakta. Wah, jadi kayak alat pembungkaman gitu ya? Potensinya ke arah sana. Dan kasus Muhammad ini bisa dilihat sebagai contoh potensi pemakaian UU itu. Oke. Meskipun dakwaannya berat, Muhammad sama pengacaranya ini lumayan pede katanya buat hadapi sidang. Kenapa bisa pede? Argumen utamanya simple. Dia nggak salah. Kan dia nggak pernah nyebut nama Gulf Bank di tweetnya. Soal string GBK admin itu, dia juga nggak tahu kalau GBK itu mungkin singkatan Gulf Bank of Kuwait waktu dia nge-tweet. Masuk akal sih? Sidangnya dijadwalkan Juli 2019. Pas banget sebulan sebelum dia harusnya berangkat ke Las Vegas buat ngajar di Black Hat. Makin deg-degan pasti. Di pengadilan, tim pembela Muhammad nyajiin argumen yang kuat sih emang. Pertama, tweetnya itu bentuk ekspresi yang dilindungi hukum. Kedua, dia nggak nyebut nama bank atau merek dagang spesifik. Ketiga, Informasi yang dia share itu bukan rahasia dagang. Lowong banknya sendiri udah ngaku ke publik kalau ada masalah sampai rugi jutaan dolar. Gimana bisa rahasia? bener juga ya. Keempat, gak ada hubungan kontraktual atau perjanjian kerahasiaan NDA antara Muhammad sama bank. Jadi gak ada kewajiban jaga rahasia. Dan kelima, yang paling penting, semua informasi teknis itu asalnya dari sumber publik, yaitu virus total, bukan nyolong data internal bank. Argumennya solid banget kedengerannya. Terus gimana putusan hakim? Hakim di pengadilan tingkat pertama tampaknya setuju sama pembelaan itu. Jadi, Muhammad dinyatakan tidak bersalah, bebas dari semua tuduhan. alhamdulillah, lega banget pasti dia dengernya. Akhirnya bisa fokus siap-siap ke Black Hat ya. Iya, lega banget pasti. Tapi, ada satu kejadian aneh lagi nih sebelum dia berangkat ke AS. Apalagi nih, kayak nggak ada habisnya ya. Iya, malam sebelum dia terbang ke New York buat transit ke Vegas, dia dapat telepon mencurigakan lewat aplikasi Telegram. Telegram? Siapa yang nelpon? Nggak dikenal. Penelponnya ngomongnya aneh gitu. Kayak mancing-mancing dia buat ngomongin insiden di bank. Bahkan si penelpon ini ngaku punya informasi soal peretasan di bank itu. Wah, ini mencurigakan banget sih, kayak upaya jebakan ya. Muhammad juga langsung curiga ini jebakan. Entah dari siapa. Dia jawabnya hati-hati banyak. Dia bilang, ini kan masalah hukum. Sebaiknya dibicarakan sama pihak berwenang aja. Terus dia langsung tutup teleponnya. Tindakan yang tepat sih. Telepon misterius ini, meskipun kita nggak tahu siapa pelakunya, jelas nambah beban pikiran lagi buat Muhammad. Siapa coba yang sampai segitunya mau jebak dia? Apa ada kaitan sama pihak bank secara nggak langsung? Atau jangan-jangan pihak lain yang terlibat di insiden bank itu dan mau cari kambing hitam? Nggak kejawab ya pertanyaan itu? Iya, ini menambah lapisan misteri lagi di kasus ini. Sekaligus nunjukin tekanan psikologis yang bisa dihadapi peneliti kalau mengungkap hal sensitif itu nyata banget. Untungnya semua drama itu nggak menghalangi dia berangkat ya. Muhammad tetap terbang ke Vegas dan sukses ngasih pelatihan di Black Hat. Keren sih. Profesional banget dia berarti. Pas masih di Vegas, dia dapat kabar baik soal putusan bebas tadi dari pengacaranya. Wah, seneng banget pasti. Dia balik ke Kuwait rasanya plong banget. Ngira mimpi buruk hukumnya udah benar-benar berakhir. Oktober, September 2019, lewat dengan tenang. Tapi ternyata Belum selesai ya ceritanya. belum. Bulan Oktober pengacaranya ngabarin lagi. Ada kabar baru. Apalagi? Jangan bilang, Jaksa penuntut umum memutuskan buat mengajukan banding atas putusan bebas Muhammad. loh, kok banding? Bukannya udah jelas dia nggak salah. Katanya pengacaranya bilang apa soal ini? Kata pengacaranya sih, ini sering kejadian, cuma formalitas aja. Formalitas gimana maksudnya? Ya, dengan bawa kasus ke pengadilan banding, jaksa bisa nunjukin kalau mereka udah ngupayain kasus ini semaksimal mungkin, biar kelihatan kerja gitu, meskipun mungkin mereka nggak punya bukti baru sama sekali. Gitu ya sistemnya kadang, tapi tetap aja bikin stres kan buat Muhammad. Banget. Formalitas atau bukan, proses banding ini tetap aja bikin deg-degan. Udah gitu prosesnya makan waktu lama banget, lebih dari setahun. Lebih setahun. Kenapa tuh? Sebagian karena ketunda akibat pandemi COVID-19 yang mulai merebak waktu itu. Jadi makin lama nunggunya. Kebayang sih nunggu putusan pengadilan selama itu, walaupun yakin nggak salah tetap aja was-was ya. Belum lagi biaya pengacara jalan terus pasti. Nah, itu dia. Beban finansial juga pasti ada. Akhirnya hari sidang banding tiba juga. Gimana hasilnya?
Hakim di pengadilan banding meninjau ulang kasusnya. Dan untungnya, hasilnya sama dengan pengadilan pertama. Jadi, Muhammad dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhan. Kali ini putusannya definitif, udah final di tingkat banding. wah, akhirnya. Syukurlah berakhir baik buat dia ya. Iya, itu adalah akhir dari perjalanan hukum yang panjang, melelahkan, dan penuh liku-liku buat Muhammad. Sejak putusan banding itu, kira-kira tahun 2021 atau 2022 gitu ya, nggak ada lagi masalah hukum yang terkait sama insiden ini buat dia. Lega banget dengernya, tapi ceritanya belum selesai sampai di situ kan? Ada lapisan lain yang menarik. Nah iya, kasus hukumnya Muhammad emang udah selesai. Tapi ada satu lapisan lagi yang bikin cerita ini makin kompleks. Dan ini nyambung ke tren serangan siber global yang lagi marak waktu itu. Maksudnya? Ternyata nih, di periode waktu yang sama pas insiden Gulf Bank terjadi, yaitu awal 2019, dunia perbankan global itu lagi diguncang sama serangkaian perampokan bank yang canggih banget. Oh iya, aku ingat masa-masa itu. Banyak berita soal serangan ke bank ya? Betul, pola umumnya mirip-mirip. Pelaku kirim email phishing ke karyawan bank, terus berhasil bobol jaringan internal bank. Target akhirnya itu sistem transfer dana internasional SWIFT. Mereka pakai itu buat gondol jutaan, bahkan puluhan juta dolar. Dan ini bukan serangan biasa kan? Diduga ada aktor negara di baliknya? Nah, itu dia intinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sampai turun tangan investigasi gelombang serangan ini. Terus, apa hasil investigasi PBB? PBB nerbitin laporan, dan laporan itu secara eksplisit nyebutin kalau pemerintah Korea Utara, lewat kelompok peretas yang mereka sponsori, itu bertanggung jawab atas serangkaian perampokan bank yang sukses di berbagai negara. Korea Utara? Kelompok Lazarus itu bukan sih biasanya? Kemungkinan besar iya, meskipun laporan PBB mungkin nggak nyebut nama kelompok spesifik. Yang jelas, negara yang disebut itu Korea Utara. Dan daftar negara yang banknya jadi korban itu panjang banget. Bangladesh, Chile, India, Malaysia, Nigeria, Polandia, Korea Selatan, Vietnam. Tunggu, jangan-jangan Kuwait juga masuk daftar? Tepat, Kuwait juga ada dalam daftar negara yang banknya jadi korban perampokan oleh aktor yang terkait Korea Utara itu. Wow, ini nyambung banget sama kasus Muhammad dong berarti? Bisa jadi. Laporan PBB itu spesifik nyebutin kalau perampokan bank di Kuwait oleh Korea Utara itu terjadi pada Maret 2019. Maret 2019? Bulan yang sama persis Gulf Bank ngumumin gangguan layanan dan rugi 9 juta dolar itu kan? Persis, waktunya sama banget. Tapi, ada satu perbedaan yang signifikan banget. Apa tuh bedanya? Laporan PBB yang menyatakan kalau jumlah yang dicuri dari bank di Kuwait dalam perampokan oleh Korea Utara itu adalah 49 juta dolar AS. 49 juta? Jauh banget dari 9 juta yang diumumin Gulf Bank? Jauh banget kan? Ini dia yang jadi misteri besarnya dan belum terjawab sampai sekarang. Jadi kita punya dua narasi yang berbeda buat kejadian Maret 2019 di sebuah bank di Kuwait. Ya, narasi pertama dari Gulf Bank. Ada gangguan layanan, bikin rugi 9 juta dolar. Narasi kedua dari laporan PBB. Ada perampokan oleh Korea Utara di sebuah bank Kuwait, nggak disebut nama banknya. Kerugiannya 49 juta dolar. Artinya apa nih? Ada beberapa kemungkinan kan jadinya? Kemungkinan pertama, mungkin memang ada dua kejadian terpisah ya. Gulf Bank beneran cuma ngalamin gangguan layanan internal yang rugi 9 juta dolar. Terus, ada bank lain di Kuwait yang nggak disebut namanya yang jadi korban perampokan Korea Utara dengan kerugian 49 juta dolar. Katakanlah, nggak sepenuhnya jujur ke publik, mereka menyebutnya gangguan layanan aja dan ngelaporin angka kerugian yang jauh lebih kecil, 9 juta bukan 49 juta. Kenapa mereka melakukan itu kalau memang benar begitu? Macam-macam alasannya. Mungkin buat jaga reputasi bank di mata nasabah dan investor, mungkin buat hindari kepanikan, atau mungkin ada tekanan dari regulator perbankan buat nggak bikin heboh. Kita nggak tahu pasti. Kita nggak punya informasi yang cukup ya buat pastiin mana skenario yang benar. Sumber kita, Darknet Diaries, juga cuma menyajikan fakta-fakta yang ada dari kedua sisi. Iya, mereka nggak bikin kesimpulan akhir soal ini, jadi tanda tanya besar soal apa yang sebenarnya terjadi di Gulf Bank dan kaitannya sama laporan PBB itu masih menggantung sampai sekarang. Misterius banget ujungnya. Jadi setelah kita bahas panjang lebar ini, apa nih inti yang bisa kita ambil dan bawa pulang?
kita udah lihat gimana rasa penasaran seorang peneliti keamanan siber, Muhammad Aldab, membawanya nemuin malware perbankan, niat baiknya buat berbagi temuan itu ke komunitas. Malah secara nggak terduga bikin dia bentrok sama institusi perbankan yang kuat dan sistem hukum di negaranya sendiri. Cerita ini benar-benar nunjukin adanya tarikan yang kuat ya, antara pentingnya transparansi soal ancaman siber Versus kebutuhan perusahaan buat jaga rahasia dagang mereka. betul. Dan juga resiko pribadi yang nyata banget dihadapi sama peneliti independen kayak Muhammad. Ditambah lagi, ada kemungkinan kalau insiden yang kelihatannya lokal ini ternyata nyambung ke aktivitas siber global yang jauh lebih besar dan kompleks, bahkan mungkin melibatkan aktor negara. Tepat sekali. Kisah Muhammad Aldab ini jadi contoh nyata betapa vitalnya peran peneliti keamanan independen. Mereka bisa nemuin dan ngungkap ancaman yang mungkin kelewat sama sistem keamanan internal perusahaan atau pemerintah. Tapi di saat yang sama, Di saat yang sama, ini juga jadi pengingat yang keras soal risiko besar yang bisa mereka hadapi. Apalagi kalau temuan mereka itu nyenggol entitas yang kuat atau informasi yang sensitif secara komersial atau bahkan politik. muncul dilema etis dan praktis yang sulit ya jadinya. Banget. Kapan dan gimana sih informasi keamanan itu sebaiknya dibagikan untuk melindungi publik versus potensi konsekuensi hukum, finansial, atau bahkan mungkin keselamatan pribadi si peneliti itu sendiri? Sepak terjang Muhammad Aldab lebih lanjut, dia masih aktif kok berbagi wawasan keamanan cyber di Twitter. Cari aja nama penggunanya @fullnet, dieja VULNET. Masih aktif berbagi meskipun udah ngalamin kejadian kayak gitu ya. Salut sih. Ya, salut banget sama dedikasinya. Oke, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Kalau kita lihat tekanan hukum sampai potensi jebakan yang dihadapi Muhammad cuma gara-gara dia membagikan temuan teknis dari sumber publik kayak virus total, kira-kira seberapa besar kemungkinan peneliti independen lain atau bahkan mungkin jurnalis investigasi bakal berani maju untuk mengungkap temuan sensitif di masa depan? Apalagi kalau temuannya itu menyangkut pemain besar ya, entah itu korporasi raksasa atau bahkan negara. Nah, itu dia. Kalau suara-suara kritis dan independen kayak gini, jadi merasa terancam atau malah dibungkam. Apa dampaknya buat transparansi, buat akuntabilitas, dan ujung-ujungnya buat keamanan kita bersama di dunia yang makin terkoneksi ini? Pertanyaan yang penting banget buat kita pikirkan bersama ya. Betul. Sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.